Bapak dan Ibu, mari kita sambut pembicara kita, Bapak Wahyudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu se-Indonesia setanah air, apa kabarnya? Senang dan bahagia sekali tentunya melihat atensi Bapak Ibu guru sekalian yang sudah hadir di forum Ruang Belajar bersama Mentari Group ini. Tentunya Ruang Belajar bersama Mentari Group ini akan menjadikan Bapak Ibu dan akan menjadikan ruang belajar ini sebagai sarana dan wahana untuk kita belajar bersama dan menginspirasi anak bangsa. Oke, perkenalkan kembali saya Wahyudi, saya biasa dipanggil Pak Wah sama rekan-rekan sejawat. Baik, hari ini izinkan saya Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan dan berbagi inspirasi perihal pembelajaran literasi yang sesuai dengan judul pada kesempatan siang ini tentang edutainment. Sebenarnya bagaimana sih implementasi pembelajaran literasi yang edutainment dengan menjadi Indonesia, yang merupakan satu di antara produk unggulan dari Mentari Group. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk membagikan layar kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa menyaksikan dan bisa berbagi inspirasi dan ide untuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, boleh kali Bapak Ibu chat di kolom komentar, kira-kira Bapak Ibu ini semuanya dari mana ya? Karena tadi ada lebih dari 37 kota, boleh mungkin di kolom chat typing atau ketik dari kota mana saja nih. Oke. Oke, saya terlihat ya, Bu. Nih saya lihat nih dari mana? Dari Jakarta, Bandung, Medan, Palembang, Surabaya, Kudus, Makassar. Saya belum pernah ke Makassar. Ke Medan udah, Bekasi, dan Pasar Bali, Depok, dan Pasar pengen banget sih, semoga punya kesempatan. Jakarta, Semarang, oke banyak sekali di sini. Ada dari Singkawang juga, kebetulan masih satu pulau nih, masih satu daratan, cuma beda kota. Garut, Yogyakarta, Tegal, Tangsel, Kudus, dan lain sebagainya. Jakarta, wow. Terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga dengan ruang ini tidak memisahkan kita ya, akan semakin membuat kita kokoh dan kuat bersama dalam pembelajaran literasi. Maupun dimanapun Anda berada, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah ruang belajar. Jadi mau dimanapun Anda berada, hari ini adalah ruang belajar kita bersama. Jadi mohon Bapak Ibu silakan interaksi seaktif-aktifnya saja, karena ini memang ruangnya khusus ruang untuk berbagi. Apalah artinya berbagi jika tidak ada interaksi? Apalah artinya berbagi jika tidak ada jawaban sama sekali? Maka kita harus di sini proaktif Bapak Ibu. Setiap respon segalanya sangat berharga dalam sesi kali ini. Yang namanya literasi tidak hanya baca tulis, tetapi literasi lengkap dengan kemampuan holistik tentang kehidupan, tentang kemampuan berbahasa, dan yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai pada sesi kali ini. Nah, berbicara tentang literasi, tentunya kita tidak hanya berbicara tentang literasi baca tulis, ada 6 dimensi literasi yang juga dipaparkan oleh pemerintah kita yang harus sebenarnya kita kuasai. Nah, literasi tidak hanya belajar tentang baca tulis, tetapi juga tentang kehidupan dan pekerjaan di masa kini. Apalagi kita hidup di zaman yang namanya di hyper globalisasi. Hyperglobalisasi ini era di mana tidak ada ruang batas waktu termasuk belajar. Bagaimana sebenarnya pembelajaran yang menyenangkan, maka akan kita bahas bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan dari forum ini adalah tujuan umumnya pertama, kita bersama-sama ya Bapak Ibu untuk memunculkan ide pembelajaran literasi yang substantif, yang tepat sasaran pokoknya. Gak perlu materinya banyak-banyak, yang penting tepat sasaran, ibaratnya kayak bom atom langsung meledak ke sasarannya dengan benar kayak gitu ya. Dan tentunya yang tidak boleh dilewatkan adalah pembelajaran yang menyenangkan. Oke, beberapa kali di ini selalu dibahas beberapa tahun belakangan ini tentang pembelajaran menyenangkan. Semoga forum ini juga menjadi forum yang menyenangkan bagi Bapak Ibu sekalian. Lah, dan tujuan khususnya adalah ini bisa membuat
pembelajaran literasi dalam kelas maupun luar kelas yang menyenangkan. Nah, nanti Bapak Ibu kita berbagi bersama nih kira-kira ide pembelajaran apa nih sebenarnya bisa dimunculkan pembelajaran literasi yang di dalam kelas pun bisa kita aplikasikan di luar kelas. Jadi kayak tidak hanya termanggu dan terpaku pada batas-batas ruang, tetapi kita bisa bereksplorasi di luar ruang. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengimplementasikan berbagai ide pembelajaran literasi yang tentunya menyenangkan. Nanti kita akan berbagi ya bersama Bapak Ibu di kolom chat. Siapa tahu ada ide yang tentunya di sini dari 37 kota, tentu satu kota aja, satu guru bisa memberi satu ide yang bisa berdampak bagi satu Indonesia di forum ini. Apalagi ada ratusan guru yang ada di sini dengan 37 kota. Pasti akan banyak sekali inspirasi dan ide. Nanti disilakan Bapak Ibu sekalian kita berbagi saja di sini. Karena ini emang ruangnya berbagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menyepakati forum ini supaya lebih nyaman kita untuk bereksplorasi dan berekspresi bersama, maka untuk kesepakatan forum ini, forum berbagi ini, kita sepakati bersama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh berbagi refleksi dan evaluasi, misalnya dalam penyampaian, Bapak Ibu mau chat kayak gitu, oke saya ada pengalaman seperti ini, atau saya punya ide yang lebih menarik, atau ingin merespon, menanggapi, boleh saja Bapak Ibu sekalian langsung aja di kolom chat. Oke, kemudian Bapak Ibu jika ada ide dan tips yang mungkin kayak lebih gila, ini tips saya ini lebih powerful kayak gitu, lebih mujarab seperti itu ya, boleh bagikan Bapak Ibu, sama sekali tidak dilarang karena ini ruangnya berbagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian boleh juga berbagian keseruan di sosial media. Sayang banget jika forum berbagi ini hanya berhenti di kita sendiri. Perlu kita bagikan tentunya agar semesta tahu betapa hebatnya punya guru yang seperti Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu bisa tag Mentari Groups ataupun Instagram pribadi saya di Wah Aksara. Jadi nanti kita bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan semesta tentang dunia pendidikan, khususnya forum literasi pada hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita memulai Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berinteraksi menggunakan HP atau gawainya. Bapak Ibu boleh sekarang ambil HP-nya atau gawainya, kayak gitu ya. Yang pakai laptop juga ini bisa, tinggal buka tab aja di Chrome atau di Google. Kunjungi Bapak Ibu www.menti.com dan masukkan kodenya. Atau kalau nggak mau capek, tinggal pindai atau scan saja kode batang atau barcode yang ada di depan layar Bapak Ibu. Maka akan menampilkan seperti ini. Saya bagikan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia. Kalau misalnya sudah masuk, coba klik love yang ada di layarnya. Itu pertanda bahwasannya Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Oke, di sini saya melihat ada sudah lebih dari belasan Bapak Ibu guru yang bergabung di Menti ini. Oke, udah 17, makin meningkat ya Bapak Ibu dari 200 lebih peserta yang ada di sini. Kita berinteraksi, inilah namanya kayak berbagi ya Bapak Ibu. Silahkan langsung masuk, boleh masuk ke www.menti.com, masukkan kodenya di 27165364 atau Mas pindai atau scan dengan kode batang atau barcode yang ada di depan layar Bapak Ibu sekarang. Wih, cepat nih ya, cepat banget untuk scan, untuk masukkan kodenya. Kayak kita sekarang terlatih untuk menjadi netizen nih Bapak Ibu. Oke, keren banget. Oke, kita akan mulai ya sesi ini atau forum ini. Semakin banyak yang masuk, semakin banyak yang gabung. Oke, kita akan mulai sesi. Ya, Bapak Ibu, boleh untuk berinteraksi. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin minta pendapat Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu mendengar literasi, apa sih sebenarnya terlintas di dalam benak Bapak Ibu sekalian? Oke, di sini banyak respon satu kata. Nah, banyak banget di sini udah respon. Tambah di sini ada baca tulis. Ih, lekat banget. Emang kayak literasi itu lekat banget dengan baca tulis. Bahkan literasi dasar itu memang baca tulis ya Bapak Ibu. Di sini ada
keluhan. Kenapa sih kok orang ya kayak dengan literasi ini hobinya ngeluh gitu ya, kayak gini. Disuruh baca ngeluh. Apakah ini memang kayak gitu ya? Apakah ini memang tuntutan zaman sekarang atau karakteristik siswa kita? Disuruh baca kok ngeluh ya, kayak gitu. Kita buktikan dan kita akan pastikan kalau itu mitos pada sesi kali ini supaya kita tepis mitos bahwasannya literasi itu memang soal keluhan kayak gitu ya, tapi menyenangkan lebih dari itu. Nah, makin banyak nih responnya di sini ada literasinya tentang gambar. Wih, literasi tentang gambar. Ternyata membaca gambar itu juga termasuk literasi yang memaknai ya, seperti itu. Kemudian di sini literasi itu katanya ada tentang komunikasi. Oke ya, komunikasi bisa verbal, bisa non verbal. Kita pastikan nanti kita lihat juga bahwasannya ada nggak sih kaitannya dengan komunikasi. Makin banyak di sini juga literasi itu erat kaitannya di sini dengan ekspresi. Wih, dalam banget nih ya. Bukan ekspresi ketika makan sambal atau makan yang kecut-kecut kayak gimana ekspresinya, bukan, tetapi ini ekspresi lebih dari itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Di sini banyak sekali ya tentang kebanyakan sih tentang baca, tentang kosakata, tentang kalimat, semuanya berkaitan dengan kebahasaan seperti itu. Karena namanya literasi memang fokusnya adalah tentang bahasa, tentang sastra, tentang bahasa Indonesia kayak gitu. Tetapi nanti kita akan lebih dalami bahwa literasi lebih besar maknanya dari itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas 77 lebih respon yang diberikan. Nah, ketika kita mendengarkan literasi, Bapak Ibu, saya ingin mendengar apa sih kekhawatiran Bapak Ibu sekalian dalam pembelajaran literasi. Curhat aja di sini. Ini forumnya curcol kok. Kayak gitu. Ayo, curcol paling julid. Ini pasti yang bakalan paling seru gitu ya. Kayak gitu. Curcol saja di sini. Kasih curhatannya apa yang dirasakan ketika Bapak Ibu sekalian melakukan pembelajaran literasi di dalam kelas. Ya. Oke, di sini udah ada berbagai respon ya. Di sini ada katanya membosankan. Ini kayak tindak lanjut dari mengeluh tadi ya. Malas baca, anak-anaknya bosen, susah memahami sebuah cerita. Tuh. Tapi kalau disuruh bercerita, habis nonton film, paling jago. Kenapa ya Bapak Ibu ya sekalian? Oke. Kemudian di sini ada banyak anak yang bosan saat literasi untuk membaca. Membaca nih adalah satu di antara momok ya, ternyata di sini di forum kita tidak fokus, katanya teksnya panjang-panjang. Oke, nanti boleh Bapak Ibu sekalian, saya juga akan kasihkan tips bahwa setiap level tentunya mempunyai batas kognitif masing-masing yang kayak bisa dibuat teksnya disesuaikan dengan jenjang levelnya. Kemudian di sini susah dipahami, bosan membaca ya, takut anak didik kita itu tak mampu memaknai apa yang ada di tulisan, ingin anak cinta membaca dan menulis. Oke, cerita gak suka lihat huruf. Aduh, ini baru lihat huruf aja udah alergi gitu ya, gitu nggak tahu. Oke, kalau gak suka lihat huruf, lihat apa nih? Lihat nih yang bergambar atau lihatnya yang audio visual seperti apa? Oke, nanti intinya di forum kali ini kita akan mencoba ya Bapak Ibu sekalian untuk menuntaskan segala keluh kesah, masalah, dan tentunya apapun yang ada di forum ini kita bagikan supaya menjadi solusi kita bersama bahwa hal ini perlu diatasi ya Bapak Ibu. Kalau kita udah berbicara tentang kekhawatiran, mohon Bapak Ibu kekhawatiran perlu yang namanya harapan. Karena dengan harapan inilah yang membuat manusia bertahan dan semakin kuat. Khususnya bagi para pendidik. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk tuliskan apa harapan Bapak Ibu sekalian untuk dunia pendidikan, khususnya pembelajaran literasi untuk masa kini. Ya, semoga ini akan menjadi doa kita bersama dan pintu langit terbuka. Harapan-harapan Bapak Ibu yang sekalian dituliskan di sini langsung terkabul dan dijabah sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kita lihat di sini harapan Bapak Ibu sekalian. Ini lebih menyenangkan, katanya aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya.
untuk menarik perhatian anaknya harus lekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini guru siap dengan perubahan yang perubahan dan kreatif mengajar. Kreatif mengajar. Wah, ini menjadi fokus atau ide kita bersama pada hari ini. Gurunya tidak hanya menuntut siswa yang kreatif, tapi gurunya juga kreatif. Kemudian di sini ada penggunaan bahasa disesuaikan dengan usia anak. Nah, ini juga PR banget nih untuk kita. Kalau menjadi Indonesia sih udah pasti sesuai banget dengan usia anak. Apalagi di dalamnya dilengkapi sama kamus dan kosakata. Bisa banget pakai menjadi Indonesia. Kemudian di sini semakin banyak anak yang melek literasi, tidak hanya siswa tapi gurunya juga tentunya mencontohkan ya harusnya pembelajaran literasi dan harus suka membaca juga gurunya di sini. Anak cinta literasi ini difungsikan kembali di jenjang TK SD, tidak selalu tentang bermain dan bermain, guru harus kreatif pada materi literasi. Nah, makanya tujuan kita pada hari ini tidak hanya tentang bermain, tetapi kita akan menciptakan pembelajaran yang tentunya substantif yang bisa diterima oleh peserta didik kita. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas responnya. Saya akan kembali menuju Salindia yang akan saya bagikan. Baik Bapak Ibu, sudah terlihat Salindianya? Sudah ya? Sudah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, kita dari tadi berbicara tentang literasi, lebih baiknya kita juga bercerita atau kita akan juga membahas tentang wajah literasi Indonesia. Oke. Nah, baik. Nah, wajah literasi Indonesia sekarang di masa kini seperti apa sih Bapak Ibu? Kita lihat bersama ya. Baik. Nah, wajah literasi masa ini berdasarkan data Ibu, Bapak Ibu, di PISA 2019 atau Program International Student Assessment yang selalu dilaksanakan, ini Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi. Artinya di sini Indonesia peringkatnya paling rendah di bawah. Ini data yang memang tiap tahunnya selalu diupdate. Tiap tahun terkait misalnya ada penelitian dari PISA ini akan selalu digaungkan seperti itu. Dan ini menjadi fokus kita bersama Bapak Ibu. Padahal kalau kita berbicara tentang minat literasi yang rendah ini, penerbitan buku di Indonesia itu tiap tahunnya semakin meningkat. Semakin banyak sekali buku yang diterbitkan. Tetapi mengapa ada kesenjangan antara penerbitan buku yang banyak, tapi masyarakatnya itu belum cinta dan belum suka membaca. Oke, nah ini yang menjadi fokus kita bersama nanti bagaimana cara juga meningkatkan minat baca kepada peserta didik. Kemudian kita lihat tentang literasi siswa ya Bapak Ibu. Kita lihat tentang literasi siswa datanya. Di sini dikatakan bahwa 1 dari 2 peserta didik kita belum mencapai kompetensi minimum literasi. Ini adalah data dari tahun 2021, data ketika sudah dilaksanakannya AN atau Asesmen Nasional. Ini berarti bahwa 50% memang peserta didik kita ini masih belum mencapai kompetensi minimum literasinya. Tidak hanya sekadar memahami, tetapi mampu membedakan teks, mampu mengolahnya, memanajemen, hingga tingkat tingginya adalah mengkreasikan. Ini masih belum juga pada tahap ini. Kemudian hasil asesmen nasionalnya di sini. Nih, pada tingkat atau jenjang SD sekarang, 18% satuan pendidikan di jenjang SD atau MI sederajat ini berada pada kategori perlu intervensi khusus. Tentu 18% ini adalah data atau ruang lingkup yang cukup besar bagi Bapak Ibu, di mana kayak pemerintah di sini fokusnya adalah memberikan intervensi khusus. Nah, apakah kita termasuk 18% ini? Semoga tidak dengan adanya forum ini. Kemudian Bapak Ibu, perihal motivasi. Nih, yang saya kutip dari teori motivasi dan pengukurannya, analisis di bidang pendidikan oleh Hamzah pada tahun 2021, data yang masih baru juga, menyatakan siswa ini tidak menyukai cara guru mengajar dan mata pelajaran tertentu. Jangan-jangan Bapak Ibu, mengapa anak itu tidak suka membaca? Mengapa anak-anak itu tidak suka belajar? Jangan-jangan ada dosa kecil kita di sini, berkaitan dengan cara mengajar
pada mata pelajaran tertentu. Nah, semoga harapannya itu tidak kita lakukan sama sekali, dan tentunya di forum ini Bapak Ibu kita akan mengeksplorasi bersama bagaimana caranya memotivasi dengan pembawaan guru yang tentunya energik, yang kreatif, yang menarik, dan tentunya entertain agar siswa itu merasa senang berada di dalam kelas. Oke, tidak hanya di dalam kelas, tetapi di luar kelas juga. Nah, bagaimana sih sebenarnya karakteristik pembelajaran literasi ya Bapak Ibu setelah kita melihat masalah-masalah yang ada? Apakah ini juga menjadi beberapa indikator di antaranya mengapa literasi di Indonesia itu cukup rendah? Pertama, Bapak Ibu, kira-kira ada yang bisa nebak? Nah, kalau misalnya coba kira-kira apa sih sebenarnya karakteristik pembelajaran literasi menurut Bapak Ibu sehingga menyebabkan tingkat literasi di Indonesia itu kurang? Boleh responnya kira-kira coba di dalam chat. Saya ingin melihat bagaimana sebenarnya karakteristik pembelajaran literasi yang Bapak Ibu rasakan selama ini ketika mengajar. Di sini teks bacaan. Kenapa ini teks bacaannya? Apakah memang teks bacaannya itu apa? Banyak bacaan? Apa gimana? Berat. Kayak rindu aja ya. Berat. Berat katanya di sini. Ya, teks bacaannya terlalu panjang. Oke. Apalagi Bapak Ibu ya sekalian ya. Kenapa ya di sini? Baik. Ada lagi yang ingin merespon, Bapak Ibu sekalian? Teks terkadang tidak sesuai dengan usia anak. Ini kenapa ya? Kayak gitu. Apakah memang harus ada pelatihan untuk menuliskan kosakata-kosakata apa saja yang tepat untuk pada pendidikan khususnya pada level usia anak? Ini gambarnya kurang menarik. Dikasih gambar apa nih ya kira-kira? Terlalu konseptual, kadang kurang konseptual, terlalu konseptual, kurang kontekstual. Wih, ini bagus banget nih kuatnya. Terlalu konseptual, kurang kontekstual, kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Caranya kurang menyenangkan, kurang menaik, penggunaan bahasanya tidak sesuai, tidak membebaskan. Terlalu panjang ini. Wah, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Berat sebabnya lebih banyak konsep sastra. Oke, kita juga berbicara ternyata juga tentang sastra ya Bapak Ibu. Nah, baik, kayak gitu. Apapun yang Bapak Ibu katakan itu benar karena pembelajaran literasi itu pertama kita kayak pada teks banget. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di pembelajaran itu terdapat 15 lebih jenis teks informasi maupun sastra yang ada di dalamnya kayak gitu. Karena yang ketika asesmen nasional ini pembelajarannya itu teksnya tidak hanya mengenai teks informasi berupa data dan fakta, tetapi teks sastranya itu butuh pemahaman lebih untuk menginterpretasinya. Kemudian kita juga lekat dengan baca tulis Bapak Ibu sekalian. Nah, eksplorasinya tadi kayak bilang kayak kurang menarik nih, eksplorasi kegiatannya itu belum berkembang. Dan yang terakhir adalah nih, minim apresiasi sastra. Kita emang banyak teksnya tentang sastra, tetapi kan apakah ketika teks sastra itu dibuat atau pembelajaran sastra itu dilaksanakan, apakah ada kegiatan apresiasi terhadap itu? Nah, jadi masih terbatas banget dan diksinya perlu untuk dan masih terbatas apresiasi sastranya ini dan diksi diperlukan untuk kaidah kebahasaannya. Karena di sini pembelajaran sastra ternyata diksi-diksinya itu sangat diperlukan untuk pembelajaran. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Apa ya kira-kira tantangan guru dalam pembelajaran literasi saat melihat karakteristik siswa masa kini? Saya boleh di sini berdiskusi dengan dua guru kayak gitu ya untuk sedikit berbagi dan curhat. Kira-kira apa ya tantangan guru dalam pembelajaran literasi saat melihat karakteristik siswa masa kini untuk melihat Bapak Ibu sekalian yang ingin berinteraksi bersama saya di forum ini, boleh raise hand? Nah, di sini udah ada yang raise hand. Oke, di sini ada Bu Frida ya. Iya, betul. Oke, Bu Frida boleh. Bagaimana Bu Frida untuk menanggapi? Boleh kenalan dulu dari mana? Kemudian Oke. kita ceritakan seperti apa tantangannya kira-kira di era ini. Silakan Bu. Baik.
Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Frida. Saya dari Bandung, dari SD Hoirul Rozikin. Begini, untuk peserta didik sejauh yang saya alami sekarang, bahwa yang menjadi tantangan tersendirinya itu memantik mereka untuk berbicara. Kan ketika belajar literasi sastra tidak melulu untuk menuliskan, di sini siswa diajak berpikir kritis, kemudian mendiskusikan dan mempresentasikan, itu poin penting juga. Tapi di pantiknya itu masih menantang, masih memerlukan harus stimulus lebih gitu. Itu merupakan tantangan tersendiri bagi saya gitu kan, khususnya untuk anak usia SD masih agak kadang malu-malu ya untuk bicara di depan. Sedangkan di sini juga saya tidak mau menonton menulis dan menulis, tapi ada poin penting yang menjadi khas dalam pembelajaran saya, yaitu presentasi. Dan itu barangkali dari sini, dari pemateri juga atau dari teman-teman di sini, apakah ada tips khusus supaya mereka itu terpancing untuk berbicara setidaknya di lingkup kelas dulu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Frida. Oke, kita Sama-sama. tampung pertanyaannya karena pertanyaan nanti juga akan ada di simulasi-simulasi yang akan saya berikan. Semoga nanti terjawab. Oke, untuk di akhir juga ada tanya jawab, nanti juga akan kita jawab bersama. Terima kasih Bu Frida atas responnya Sama-sama, tentang iya. pembelajarannya. Oke, kemudian di sini juga ada Pak Estu Pitarto. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang, Mas. Oke, Baik. selamat siang Pak. Kece banget Pak, topinya merah banget. Oke, terima kasih. Oke, Pak boleh Pak, silakan Pak jawab pertanyaannya. Kayak gimana nih Pak? Boleh kenalan terlebih dahulu Pak. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Estu Bitarto, mengajar di SD Islam Istiqomah, Kabupaten Semarang. Jadi mengenai tantangan pembelajaran literasi saat ini dengan melihat karakteristik siswa yang ada, kita tahu bahwa siswa yang saat ini merupakan generasi gadget ya, native generation ya. Ya, jadi jika dihadapkan, pernah saya mengadakan pertanyaan sedikit survei kepada anak-anak. Ini ada handphone nih berisi game. Ini ada buku nih. Mana yang kalian pilih? Ternyata banyak yang memilih game, ya kan? Oke, sekarang coba HP-nya saya letakkan, ya kan? Saya letakkan. Terus ada buku komik, bacaan kan itu kan? Komik dan buku bacaan teks biasa. Mana yang kalian pilih di antara dua ini? Mereka lebih memilih komik. Nah, maka jadi satu asumsi hipotesa awal saya bahwasanya anak-anak lebih suka pada tampilan visual yang beragam, warna dan lain sebagainya. Karena di dalam handphone itu sendiri, di dalam game itu kan ada gambar bergerak, ya kan? Kemudian mereka ada indera yang mereka pakai itu juga selain mata, telinga juga mereka gunakan, gitu kan? Ada lebih dari indera yang mereka bisa gunakan ketika menikmati gawai. Berbanding ketika anak-anak membaca saja, ini kan membaca mereka hanya mata saja. Nah, maka itu pun juga saya coba implementasikan kepada pembelajaran di kelas saya. Saya misalkan untuk menanamkan, menjelaskan sebuah konsep. Ada videonya nih, misalkan begitu. Saya tampilkan videonya. Oke, silakan, tidak ada yang menulis, bisa menampil, bisa lihat dari tayangan yang ada. Mereka melihat tayangannya. Dan selesai, silakan jelaskan kembali sesuai dengan apa yang ingin kamu jelaskan. Boleh melalui teks paragraf, boleh dengan gambar, boleh jargon, boleh diagram. Kan gitu. Nah, itu ternyata baik, yang menggunakan memakai diagram atau gambar-gambar. Nah, jadi masalah seperti itu, Mas. Jadi tantangannya adalah ada dua hal, yaitu gawai dan buku yang perlu kita dan misalkan kita untuk menjadi sebuah tantangan. Kalau tantangan masih ada musuhnya nih kan gitu. Ada musuh, ada lawan mainnya. Nah, lawan mainnya apa dengan literasi kayak gawai saat ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih banget Pak Estu atas perbandingan komparasinya perihal tentang gadget dan juga buku ya.
seperti itu dengan tuntutan karakteristik siswa masa kini yang kita dihadirkan dengan gempuran teknologi, bagaimana guru ini mengatasi gempuran teknologi dengan tetap bisa melakukan pembelajaran literasi, Bapak Ibu sekalian. Oke, itu ada tantangan-tantangan yang diberikan. Nah, tantangannya tadi adalah tentang teks. Apakah teks itu menarik untuk dipelajari? Apakah itu gambar juga sangat mempengaruhi? Maka beneran forum ini akan membahas perihal itu, metode yang cocok seperti apa, dan tentunya dengan buku Menjadi Indonesia. Karena buku Menjadi Indonesia ini ada aplikasi pendampingnya, kayak gitu. Nah, nanti kita juga akan perkenalkan Bapak Ibu sekalian, karena yang namanya pembelajaran untuk teks saja kayak sebenarnya tidak cukup, tapi perlu tentunya kayak media yang membantu, yang tidak hanya membantu, tetapi ini semakin melengkapi, kayak gitu. Apa artinya gambar tanpa teks, kayak gitu. Apalah artinya teks juga kalau misalnya tidak didukung oleh gambar. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bu Frida, Pak Estu yang tadi sudah berbagi bersama kita tentang tantangan guru di masa sekarang. Nah, kalau kita lihat tantangan gurunya, pasti kita juga akan melihat apa sih sebenarnya yang kita hadapi. Kenapa siswa kita belajarnya seperti itu ya Bapak Ibu? Nah, tadi berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan, kayak gitu ya, interaksi. Kemudian kita lihat ya, siswa zaman now ini lebih sukanya apa. Sebenarnya udah dipaparkan juga oleh Pak Estu tadi ya. Oke, di sini tuh, kayak sukanya belajar sambil bermain. Dikasih gadget atau buku, milihnya apa? Gadget, kayak gitu ya. Emang sukanya siswa sekarang, emang sukanya belajar sambil bermain. Kemudian siswa kita suka apa? Lebih suka praktik juga. Nggak suka kayak misalnya terlalu kontekstual atau terlalu belajar, tetapi mereka lebih suka bergerak aktif seperti itu. Nah, apakah gadget itu ada satu di antara solusi juga agar siswa belajar aktif, atau belajar aktifnya menggunakan kinestetik? Ternyata enggak juga kayak gitu. Karena mereka tertariknya karena visual dan digitalnya aja yang bergerak, tetapi tidak dengan pembelajarannya. Kemudian di sini ya belajarnya tidak hanya di kelas kayak gitu. Nah, mereka lebih suka yang benar-benar mereka aktif bisa keluar, tetapi materi pembelajarannya ada ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia kendala yang kita hadapi saat ini. Apa sebenarnya solusinya, Bapak Ibu sekalian? Ini yang akan kita bahas pada hari ini adalah, Bapak Ibu, adalah pembelajaran edutainment. Saya tidak akan membahas tentang pembelajaran edutainment yang filosofis, juga udah disampaikan tadi di awal pembelajaran edutainment itu seperti apa, penggabungan antara edukasi dan entertainment, tapi kita coba telaah bersama Bapak Ibu apa sebenarnya karakteristik pembelajaran edutainment ini untuk menggugah anak agar semakin termotivasi untuk belajar. Yang pertama adalah learner center, kemudian adalah brand friendly, dan yang terakhir adalah instructor-led training. Nah, sebenarnya apa ini penjelasan dari masing-masing Bapak Ibu sekalian? Berikut ada penjelasannya masing-masing. Learning Center artinya pembelajaran ini Bapak Ibu berpusat pada siswa. Jadi emang poros dan tokoh utama dalam pembelajaran ini ada siswa. Kenapa kita meminta siswa untuk aktif? Karena emang di sini tugasnya Bapak Ibu guru hanya sebagai fasilitator yang tentunya bisa menggugah anak itu secara aktif. Partisipatif artinya mereka terlibat di dalam pembelajaran itu, tidak hanya semata-mata hanya instruksi saja yang kita lakukan. Kemudian di sini konstruktif maksudnya adalah membangun bersama. Pembelajaran itu pemahaman, termasuk definisi, hal yang paling dasar. Nah, kalau misalnya kita lihat pembelajaran Singapura waktu di tahun 1950-an, mengapa mereka ada pergantian kurikulum? Ternyata Bapak Ibu permasalahannya sederhana di Singapura. Mereka menelaah bahwasannya pembelajaran mereka itu kurang berdampak karena hanya perbedaan istilah. Jadi kayak istilah-istilah yang berat itu adanya lost learning karena anak-anak itu tidak memahami definisi dari istilah-istilah yang diberikan karena mungkin terlalu berat. Nah, ini kayak secara konstruktif kita bisa bahas bersama bahwasannya ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan pembelajaran, pastikan bahwasannya istilah atau hal yang ingin diberikan kepada anak memiliki pemahaman yang sama. Dan tentunya learner center ini harus memacu anak untuk semakin antusias untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah brain friendly, kayak gitu ya, berteman dengan otak bukan. Tetapi brand friendly ini maksudnya adalah ramah terhadap kecerdasan anak, kayak gitu kan. Nah,
kadang Bapak Ibu saat belajar, kita memang memiliki semangat belajar, tapi yang namanya anak-anak mereka seharian belajar. Mereka mengalami pembelajaran pertama, habis itu berganti lagi pembelajaran kedua, pembelajaran ketiga, biasanya tanpa jeda. Atau dalam materi yang kita berikan, kita punya alokasi waktu 2 jam, tetapi tanpa henti karena saking semangatnya, kita sebagai guru itu juga tidak ada jeda. Kayak gitu. Terus dilaksanakan terus-menerus. Apa yang bisa kita lakukan? Bisa beri jeda Bapak Ibu. Beri jeda dengan apa? Ada yang namanya teknik stop. Bisa Bapak Ibu dengan menarik napas pelan-pelan, kemudian hembuskan, ajak siswa bersama, atau ice breaking. Pelan-pelan, kasih jeda aja. Kayak gitu. Kasih contoh yang personal dan relevan. Katanya tadi nggak sesuai dengan kehidupan sehari-hari, terlalu konseptual, tetapi tidak ini kontekstual. Nah, jadi kayak berilah contoh-contoh yang personal dan relevan. Sederhananya ya Bapak Ibu, saya hidup di Kalimantan, saya tidak pernah melihat kereta api. Tapi dari SD, saya selalu diberikan teks tentang hal-hal yang ada di luar Pulau Kalimantan, seperti kayak kereta api yang tidak pernah saya lihat, dan lain sebagainya. Artinya bahwa Bapak Ibu, penggunaan buku itu sangat penting dan sangat baik. Tapi ketika Bapak Ibu mengerti kondisi anak, bagaimana juga lingkungan dan lokalitas dari tempat atau sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah kayak teks-teks yang harus dihadirkan. Anak-anak pada jenjang SD itu masih belum mampu berpikir secara abstrak Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu. Mereka tidak bisa untuk mencoba menghayal-hayal tentang, coba kamu bayangkan tentang kereta api, sedangkan saya tidak pernah sama sekali melihat kereta api. Ketika udah dijawab baru, misalnya kayak baru melihat kereta api, dan tidak semua juga anak yang ada di Pulau Jawa itu juga pernah melihat kereta api. Kayak gitu. Jadi berilah contoh-contoh yang personal dan relevan agar ini kesinambungan antara pengalaman dan juga kognitif ini saling berkaitan dan menumbuhkan semangat untuk belajar. Lalu Bapak Ibu juga bisa berikan catatan anekdotal. Bapak Ibu ya, refleksi, evaluasi sangat penting. Apalagi evaluasi atau refleksi itu Bapak Ibu itu diberikan kepada anak berupa catatan-catatan anekdotal. Jadi kalau misalnya anak mengerjakan tugas, portofolio, kasihlah umpan balik. Nah, umpan baliknya sederhana, misalnya kasih bintang, gitu ya. Itu udah baik banget sebenarnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kasih catatan, kayak gitu ya, satu kalimat itu sangat berarti jadi anaknya. Kasih tahu apa nih hal yang masih belum baik dilakukan anak, tetapi bisa diperbaiki dan bisa ditingkatkan lagi. Kayak gitu. Ada biasanya anak yang mengumpulkan, bahkan mereka curhat. Ketika misalnya Bapak Ibu udah memberikan catatan itu, dia curhat, Miss atau Mister, Pak, Bu, saya sudah bisa ini nih, kayak gitu. Itu bahkan jauh lebih baik. Dan tentunya bisa kurangi stres anak ya, Bapak Ibu. Tidak harus selalu bentuk penugasan. Penilaian itu nggak harus selalu mengerjakan tugas, tapi penilaian itu bisa tindak langsung di dalam kelas. Nanti kita juga akan sedikit praktikan bagaimana cara menilai pemahaman anak tanpa perlu portofolio, tetapi menyenangkan, dan Bapak Ibu bisa menganalisisnya dengan cepat dan akurat. Oke. Kemudian untuk instructor-led training ini. Nah, kalau misalnya di Learning Center, Bapak Ibu sebagai fasilitator, tapi di sini Bapak Ibu juga bisa bertindak sebagai instruktur atau memberikan instruksi. Nah, Bapak Ibu, jangan sesekali misalnya nih memberikan anak, yuk buat puisi, atau silakan yuk buat cerita, kayak gitu ya. Nah, instruksinya harus prosedural dari tahap-tahap di mana harus ngandung 5W plus H. Apa sih yang mereka kerjakan? Di mana mereka mengerjakannya? Kapan ya harus selesai? Nah, itu tuh harus dijawab, harus secara rinci. Agar apa? Anak-anak itu mengurangi minim anak bertanya tentang Pak, Miss, dan segala macam. Pasti ada akan anak yang bertanya kayak 1-2, padahal udah dijelaskan masih bertanya lagi, tidak apa-apa. Terus untuk melayani siswa kita. Terus di sini adalah melakukan simulasi dan tentunya interaksi langsung. Nah, makanya pada dasarnya ketika kita memberikan pembelajaran bagi anak ya, Bapak Ibu sekalian, mereka pada tahap SD ini masih belum mampu untuk berpikir secara abstrak.
level kognitifnya belum pada sampai saat itu. Kalau misalnya kita melihat teori level kognitif ya Bapak Ibu, maka hadirkanlah pembelajaran yang benar-benar relevan, dan kalau bisa bawa aja barangnya. Kalau misalnya barangnya bisa dibawa, lakukan simulasi, lakukan contoh. Jadi itu bisa menggugah para siswa kita untuk belajar tentunya lebih nyata ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kalau kita udah belajar, kira-kira gimana sih karakteristik pembelajaran edutainment ini Bapak Ibu sekalian? Nih dia karakteristik pembelajaran edutainment. Kenapa? Karena pembelajaran edutainment ini sangat dan sudah mencakup keterampilan abad 21. Memang keterampilan abad 21 sekarang udah 6C, kayak gitu. Brain friendly and structural training ini sangat berkaitan dengan kreativitas anak-anak kita, cara berpikir kritisnya atau critical thinking, communication atau sisi komunikasinya seperti Bu Frida tadi, dia pengen kalau anaknya itu khas pembelajaran adalah berbicara dan tentunya melakukan kolaborasi. Nah, bagaimana empat hal ini akan sangat berkaitan sama karakteristik pembelajaran edutainment pada siang hari ini. Nah, bagaimana penerapannya Bapak Ibu? Ada riset yang saya lakukan bahwasannya penerapan ternyata pembelajaran edutainment, ternyata penerapan pembelajaran keterampilan abad 21 ini akan jauh lebih baik dengan Savvy Learning Styles. Jadi ini yang akan kita olah bersama ya Bapak Ibu pada hari ini. Nah, kayak gitu ya. Bagaimana penerapannya agar pembelajaran ini jauh lebih edutainment adalah yang pertama dengan somatik. Somatik ini artinya adalah pembelajaran kinestetik. Ini juga mencakup kalau misalnya Bapak Ibu tahu teorinya Howard Gardner tentang multiple intelligence kayak gitu. Savvy ini adalah sisi seksi sederhananya kayak gitu untuk penerapannya. Lalu dengan audio, nah tadi juga dijelaskan sama Bapak RH tadi ya, kalau nggak salah namanya apa kalau misalnya salah menyebutkan nama, tentang visual seperti itu ya, ada pembelajaran visual dan tentunya intelektual. Nah, ini akan kita pelajari bersama. Kita coba ya Bapak Ibu, setelah ini akan ada simulasi bersama yang akan kita lakukan. Oke, kita akan lakukan simulasi bersama untuk penerapan pembelajaran ini di dalam kelas ya Bapak Ibu dengan metode Savvy ini. Nanti Bapak Ibu saya minta juga untuk berefleksi kira-kira dari 4 poin Savvy ini apa yang ada di dalam pembelajaran atau simulasi yang akan saya berikan dengan menjadi buku Menjadi Indonesianya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nih kalau kita udah membahasnya tentang Savvy tadi, tentang keterampilan abad 21, bagaimana ya membuat pembelajaran edutainment yang menyenangkan untuk para siswa? Kita akan coba ciptakan senyum tanpa jeda di wajah para siswa kita. Kita akan coba simulasi bersama Bapak Ibu dengan buku Menjadi Indonesia. Ini saya ambil dari buku Menjadi Indonesia. Ini pastinya di sini sudah ada sekolah yang mengadopsi untuk program ini dan tentunya juga ada yang belum. Semoga dengan simulasi ini Bapak Ibu guru sekalian itu bisa mendapatkan inspirasi untuk pembelajaran literasi yang tentunya edutainment berdasarkan buku Menjadi Indonesia ini yang saya kutip dari level 3 atau kelas 3 di tema 4 ini tentang mari menabung. Temanya aja udah seru ya. Mari menabung. Ayo, mana nih Bapak Ibu yang suka healing tapi sering boros? Ayo kita menabung. Biar bisa healingnya bareng-bareng. Enggak ya? Oke, kita akan coba ya Bapak Ibu simulasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ide kegiatan sebelum memulai simulasi, Bapak Ibu sekalian, saya ingin minta pendapat nih, ide kegiatan seperti apa yang bisa dibuat oleh kita sebagai guru saat kondisi siswa ini udah lama belajar. Boleh nggak kira-kira Bapak Ibu berikan responnya di kolom chat? Yuk, sama-sama. Oke, kira-kira inspirasi pembelajarannya seperti apa nih yang bisa kita lakukan bersama? Oke, coba ya Bapak Ibu, silakan. Ada yang ingin? Oke, di sini sudah ada pengetahuan. Ice breaking. Ini paling mujarab banget nih. Ajak ice breaking dulu sebelum belajar ya Bapak Ibu. Bangkit dari tempat duduk dan mobil. Wah, ini belajarnya di ini ya sekolahnya tempat duduknya pakai mobil ini.
Pak Estu, oke. Bangkit dari tempat duduk di mobil ice breaking, awali dengan ice breaking dulu, games, ngajak cerita dulu ya. Kayak gitu, tepuk-tepuk dulu. Ini banyak ice breaking yang tepuk dulu nih. Bernyanyi, menyanyi, belajar di luar. Oke, tentunya kayak semua responnya baik ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan coba satu di antara simulasi. Ini ya, semuanya benar Bapak Ibu, cuma saya ingin memberikan simulasi Bapak Ibu sekalian tentang hal yang ingin atau bisa kita lakukan ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran saat kondisi siswa itu sudah terlalu banyak duduk. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini di sini kita akan simulasi bersama, kita akan bisa atasi masalah bersama hal tersebut ketika anak itu banyak duduk dengan para siswa itu berdiri dan tentunya bernyanyi bersama. Nah, di buku Menjadi Indonesia ini Bapak Ibu, tentunya di tema 4 level 3 ini ada buku tentang ada lagu tentang menabung. Di sini pakai lagu Re Ayo Re. Lagu yang sering banget kumandang dari sejak kita kecil, bahkan kita hafal ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya tahu lagunya, tahu nadanya, tahu liriknya, kita akan coba nyanyi bersama. Tapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita praktikkan, karena lagu ini masih ada bagian yang rumpang atau masih ada bagian yang kosong ya Bapak Ibu, kita sepakati dulu yuk secara bersama kira-kira apa yang bisa kita isi untuk mengisi kekosongan dari lirik 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya mohon kepada Bu Miranda, mohon anotet ya nanti kesepakatannya untuk yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kita akan bahas dulu dari yang 1. Oke, gitu 1 ya. Bapak Ibu, jadi formatnya klik di kolom chat. 1 kira-kira diisi dengan kata apa? Kira-kira nih ya. Lagunya kayak mari teman, mari kita titik uang. Mari teman. Oke ya. Sabar ya, kita dari satu dulu Bapak Ibu. Oke, formatnya 1, terus katanya. Oke. Judulnya menabung. Mari kita. Oke, di sini ada kata hemat, ada kata menghemat, ada kata menabung. Ada kata simpan juga. Oke. Oke, saya akan pilih kata simpan. Oke, kita akan memilih kata simpan. Mohon Bu Miranda untuk menulis kata simpan. Baik. Oke, sekarang yang kedua Bapak Ibu. Yuk, apa? Oke. Apa kira-kira? 2, terus katanya. Apa kira-kira ini? Ada di sini kata tabung, menabung, simpan. Karena simpannya udah, boleh nih. Kata tabungnya saya kasih imbuhan deh. Ini juga udah ada kata menabung, boleh. Silakan. Yuk menabung. Oke. Di nomor 3, di titik-titik. Di titik-titik. Ya. Oh, oke, baik. Celengan boleh. Celengan deh. Nomor 3, celengan. Wih, Bapak Ibu. Kalau udah soal duit, cepet ya responnya. Oke. Kalau 4, di mana nih kira-kira? Oke, bisa di celengan atau di bank. Boleh. Nomor 4, di bank. Oke. Nomor 5, kira-kira jika besar bisa buat titik-titik. Apa nih ya? Apa ya? Bisa buat. Oh, di sini. Oh, Ini. Ada yang bilang kapal pesiar. Ada masa depan. Oke. Ada apa lagi nih? Modal healing. Naik haji, Masya Allah. Mulianya banget. Beli jajan. Jalan-jalan.
investasi, keliling kota, modal usaha, sekolah lagi. Jika besar bisa buat. Oke, nih saya pilih nih, boleh nih dari Bu Fitri ya, boleh nih. Sekolah lagi. Oke, boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalnya di dalam kelas ini bisa disepakati bersama ya, karena kita juga terbatas oleh waktu, maka saya akan yang tentukan ya, Bapak Ibu. Nah, karena sudah lengkap nih ya, Bapak Ibu, liriknya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banget responnya. Keren-keren banget liriknya. Nah, apakah ada di sini satu sukarelawan yang ingin membantu saya, yang kira-kira punya suara penyanyi banget yang suka karaoke kalau habis ngajar di sekolah. Satu orang guru yang ingin merasakan, yang ingin menyanyikan bersama menggunakan lagu Re Ayo Re ini dengan lirik menabung yang udah kita buat bersama. Ada Bapak Ibu? Boleh? Raise hand. Ayo dong, ayo dong. Ini mah guru SD ini semuanya bisa nyanyi ini. Ayo jangan malu-malu. Udah pada senyum tuh. Udah pada senyum-senyum dari tadi. Oke Bapak Ibu, mana nih yang ingin bernyanyi bersama? Ayo. Ini tidak akan ada artinya jika kita tidak mencoba bersama. Oke, ada Bapak Ibu sekalian, mari. Jangan malu-malu, jangan sungkan. Bisa, ini mah bisa. Bisa ini, cuma kayak rada-rada aja ini. Kayak, Saya Pak. yang mana nih? Siapa? Resen dong. Oh, Resen ya. Resen, coba. Mana? Saya tidak melihat ini. Coba Resen. Ibu Erna. Widih, Bu Erna. Bu Erna dari mana, Bu? Surabaya dong. Surabaya. Udah bener nih. Ini kayak pronunciation bahasa Jawanya ini udah pasti kental ini mah. Oke. Bu. Iya, pakai kata-kata itu kan? Iya. Bu, saya akan putarkan musiknya, Bu Erna. Halo, Ibu. Iya. Oke, saya akan putarkan musiknya. Nanti silakan bernyanyi ya, Ibu ya. Oke. Oke, kita karaoke bersama. Yang tahu lagunya boleh bernyanyi bersama. Oke, silakan ya. Kita akan putar nih lagunya ya. Langsung Bu, kalau misalnya udah masuk nadanya langsung aja. Oke, boleh nanti. Nah, oke. Oke, udah tes suara aja, Bu. Nah, wih. Oke, boleh. Tangannya digoyang. Bu. Oke. Mulai, Bu. Oke, tepuk tangan dong untuk ibunya. Bu udah biasa nyinden ya, Bu? Apa Iya, campur betul. sari nih, masih dulu waktu masih muda. Apa sekarang masih muda juga, Ibu? Masih muda dong. Oh, Edi. Bu, terima kasih atas nyanyiannya bersama. Sama-sama. Oke, kita udah sepakati, kita juga udah nyanyi bersama ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana membuat pelajaran? Makasih lagi, Bu Erna. Tapi bagaimana akhirnya membuat pembelajaran ini? Kita udah nyanyi bersama. Kita udah minta siswa untuk melengkapi lagu ini bersama, untuk memahami tentang perihal menabung. Ternyata juga belajar literasi, kosakatanya. Jadi kita harus pikirkan ya untuk mengisi teks ini. Tapi bagaimana caranya Bapak Ibu untuk membuat pembelajaran ini lebih aktif dengan menggunakan teknik Safi tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Mulai lagi nih. Oke. Nah, oke. Bapak Ibu sekalian nih, ya, untuk
untuk Bapak Ibu sekalian, kita akan coba membuat gerakan bersama tiap lirik lagunya. Oke, kita akan hafalkan dan coba hingga bisa, dan mari kita bernyanyi bersama. Jadi Bapak Ibu, saya minta ada 3 orang volunteer di sini untuk menciptakan gerakan dari tiap liriknya yang sederhana. Jadi nanti setelah kita coba buat gerakannya bersama, kita akan nyanyikan dengan gerakannya. Kenapa gerakan itu penting Bapak Ibu? Nah, ini juga satu di antara teknik untuk pembelajaran anak-anak itu bisa menghafal dengan cepat, tetapi juga sangat menyenangkan Bapak Ibu. Oke, kita coba ya Bapak Ibu sekalian. Kita mencoba membuat gerakan bersama. Oke, saya simulasikan atau saya kasih contoh terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Misalnya buat gerakannya sederhana yang bisa diikuti oleh seluruh siswa atau peserta didik yang ada di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini kayak, mari teman, mari kita simpan uang. Nah, pelan-pelan kayak gitu aja. Nah, boleh ya. Nah, tuh udah ada yang coba tuh. Bu Ani udah coba-coba aja dari tadi ya. Semangat kali Ibu. Oke. Nah, jadi ayo nih yang mau berinteraksi 3 orang. Jadi kan di sini ada 3 bait ya. Saya tentukan dulu ya Bapak Ibu. Dari mari teman sampai hemat untuk masa depan 1 orang. Bikin gerakannya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, dari yuk menabung. Kayak gitu kan. Sampai jadi bukit. Itu orang kedua yang bikin gerakan. Oke. Dan orang ketiganya dari menabung dimulainya dari kecil sampai dan sesama. Oke. Tuh, jadi ada segmentasinya ya. Mari Bapak Ibu yang ingin berinteraksi silakan raise hand-nya. Ayo, untuk kita praktik bersama nih. Siapa tahu bisa jadi nyanyian di dalam kelas untuk ice breaking juga bakalan lebih seru. Ya, Bapak Ibu. Silakan yang ingin. Silakan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, jangan malu-malu, Ma. Oke, tadi udah ada Bu Erna dengan sinden-sinden campur sarinya nih ya. Giliran Ibu siapa nih atau bapak-bapaknya ini yang semangat. Oke. Ayo, silakan raise hand 3 orang atau di chat saya juga boleh. Boleh? Ibu Ani mau? Bu Ani dari tadi udah menciptakan gerakan, boleh Bu bergabung? Aktifkan mikrofonnya dulu Bu. Oke. Ya, belum dijemput, Ken. Ntar dulu. Siapa? Ya. Boleh Bu? Bu, masih belum ada suaranya, Ibu? Nggak ada suaranya kedengaran. Kayaknya ada kendala device ini. Oke, mungkin boleh keluar, habis itu masuk lagi, Bu, biar device-nya ada. Siapa lagi, Bapak Ibu, yang ingin? Adakah? Halo, Halo, dengan Ibu siapa ini? Bu Ani. Oh, Bu Ani. Oke, udah ada suaranya. Mantap, Bu. Oke. Soalnya saya bukan dukun, Bu. Bisa tahu nih suara hati mana yang sedang berbicara. Oke, Bu Ani siap ya, Bu Ani ya? Gimana? Oke, siap. Oke, tahan dulu, Bu. Kita cari 2 orang lagi. Mana nih? Tapi gimana? Nah, sabar dulu, Bu. Tahan, Bu. Latihan dulu, Bu. Mute dulu, Bu. Oke. Semangat kali Bu ini. Mana lagi nih? Oke, yang ingin lagi berinteraksi bersama kita, Bapak Ibu. 2 orang lagi. Siapa? Ada yang inginkah? Oke, silahkan resannya Bapak Ibu. Mungkin adminnya juga bisa menunjuk. Oke, dari tadi ada yang udah senyum-senyum. Dari tadi kayak saya lihat. Oke, Bu Yolanda ingin? Bu Yolanda, Devina, Natalia, bisa nih mah. Ini mah, waduh. Ini mah masih bisa ini. Gimana Bu Yolanda? Oh, suaranya nggak kedengaran ini. Halo, Bu Yolanda? Apakah ada kendala sama device-nya? Coba di unmute dulu Ibu.
Iya, masih belum ada suaranya. Iya. Oke. Bapak Ibu lagi gimana nih ingin mencoba? Kalau Bu Yolanda masih fixkan suaranya ya. Oke. Atau Bu Maria Kezia duet sama temannya langsung? Aduh, jangan dong Bung tiba-tiba menghilang. Kau menghilang jauh dariku, tak terlihat. Ayo dong. Bisa Bu Maria Kezia langsung aja duet satu layar sama teman gitu kan. Gimana? Gimana Ibu? Bisa? Unmute Ibu bisa? Eh, bisa. Halo Ibu, gimana? Bu Maria Kezia, halo. Bisa? Ayo Bapak Ibu praktik langsung bersama kita. Halo, ada yang bisa? Bu Maria Kezia, bisa? Jawab dulu Bu, bisa atau enggak Bu? Jangan dicoba dulu Bu. Bu Maria, bisa atau enggak? Coba di-unmute dulu Bu. Di-unmute dulu. Oke, karena tidak ada jawaban, sebenarnya koneksi. Oke, kalau Bu Lokika gimana? Dari tadi juga udah coba tuh saya lihat. Boleh ya Ibu? Dari SD. Saya baru aja. Apa Ibu? Suaranya masih menggema. Ya Pak, saya bareng Bu Ani saja. Ini saya ada berdua dengan Bu Ani. Oh, berdua. Satu komplotan ini ternyata ya. Oke, ada Bu Rahayu juga. Bu, boleh Bu? Siap Bu? Oke, ada Bu Lokika, Bu Ani, Bu Rahayu. Ibu, Bu Rahayu. Halo Bu Rahayu. Boleh berbicara sama Bu Rahayu? Iya, Pak. Oke, sekarang kita tentukan ya Bu Ani. Bu Ani itu untuk bait pertama, Bu Lokikanya bait kedua, Bu Rahayunya bait ketiga. Oke, udah siap? Bait ketiga. Oh, ngakak. Oke, ngakak ya. Oke, Bu Ani, mari Bu Ani, ajarin dulu untuk bait pertamanya. Silakan. Forum ini saya serahkan kepada Ibu untuk mimpin bait pertama untuk ajarkan guru-guru yang ada di seluruh Indonesia sana. Ayo Bu, gerakannya Bu, contohin Bu. Jangan cuma wajah Ibu Bu, saya tahu wajah Ibu cantik Bu. Iya, agak diri sedikit, ya. Oke. Nah, mari teman. Oke, suaranya Ibu, tak kedengaran Ibu. Oke Bu, gimana Bu? Coba ulangi Bu. Mari teman, mari kita. Oh, gini ya gayanya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah silakan diikuti. Lagi? Oh, oke, ada gininya. Oke, ulangi sekali lagi, Bu. Ulangi sekali lagi. Ini saya juga coba nih. Oke. 1, 2, 3. Mari teman. Oke. Oh, oke, hemat untuk masa depan. Hemat untuk masa depan. Oke, semuanya udah bisa ya Bapak Ibu ya? Dicoba. Oke. Dicoba. Baik. Oke, ulang gaya Ibu. Mari teman, simpan uang. Simpan uang. Oke. Hemat untuk masa depan. Oke, masa depan. Oke, sip. Lanjutnya Bu Lokika. Oke, silakan ya Bapak Ibu. Ya. Menabung. Jalanan apa ya? Oh, tuh Bu Ani udah niruin. Oke, berdiri Bu, boleh. Oh, oke, tabungannya gini. 1, 2. Oke, silakan Bu, sambil nyanyi sambil bergerak. Di celengan atau di bank. Oke. Gimana? Boleh.
lama-lama jadi bukit. Nah, oke, ulangi sekali lagi. Oke, dari yuk. Ayo Bapak Ibu yang ada di rumah juga tim mentari boleh coba juga ikutan ya. Oke. 1, 2, 3, boleh ulangi. Yuk menabung di celengan atau di bak, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Oke, hafal ya semuanya ya. Giliran Bu Rahayu, yang sederhana aja Ibu. Oke, udah makin keren nih siang ini. Oke, ya. Ayo Ibu. Iya, Pak. Pertama dari menabung dimulainya dari kecil ya. Ya, benar. Tadi liriknya gimana, Pak? Menabung dimu. Lagunya. Oke. Menabung dimulainya Oh dari iya. Nah, tuh udah dibantu tuh. Menabung dimulainya dari kecil. Kecil yang gini ya. Iya, kecilnya gini. Oke, Menabung dimulainya dari kecil. Oke. Jika besar buat sekolah lagi. Oh, sekolah lagi. Gini. Jadi pengusaha. Oke, bos. Jadi pengusaha itu bermanfaat. Oh, oke. Bermanfaat untuk kita semua. Oke, coba diulangi sekali lagi ya Bu ya, dari menabung dimulai dari kecil. Ayo sama-sama dicoba biar menghafal. Menabung dimulai dari kecil. Ayo coba diulangi. Menabung dimulainya dari kecil. Jika besar bisa buat sekolah lagi. Jadi pengusaha itu bermanfaat. Bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekarang Bapak Ibu boleh di depan layar dengan tangan yang cukup terlihat ya. Kita akan bernyanyi bersama menggunakan lagu ini dengan gerakan yang sudah disepakati. Oke? Oke ya, kita akan bernyanyi bersama ya. Kita ulang lagunya. Oke, ini boleh nih direkam. Ini seru banget ini. Nanti tetek aja sosial medianya Mentari biar di-repost. Jadi media pembelajaran bersama. Oke, Bapak Ibu. Ini lagunya ya. Oke, siap-siap kameranya ya mau rekam. Oke, 1, 2, 3. Saya putar. Mari bernyanyi bersama. Atau ada satu orang yang mau pimpin lagu dulu. Bu Ani boleh Bu. Pimpin lagu sama gerakan sekalian ya. Oke, nyalakan aja mikrofonnya nggak apa-apa. Karena kalau nggak ada suaranya nggak seru. Oke ya, boleh Bu Ani. Bu duet maut aja sama Bu Lokika. Karena mumpung satu ruangan nggak apa-apa. Oke ya, nyaring-nyaring ya suaranya ya Ibu ya. Tolong ya. Oke, kita mulai. Boleh joget dulu, pemanasan. Bapak Ibu, semuanya dicoba. Oke. Oke, gerakan. Oke. Oh, mari teman semangat untuk masa depan. Yuk menabung dengan apa di bawah. Lama-lama jadi bukit. Menabung Jika besar dan sesama. Gokil, gokil. Ya ampun. Terima kasih. Tuh Bu Ani nggak habis-habis energinya. Joget aja Bu sampai pagi Bu. Oke Bapak Ibu sekalian.
Nah, itu adalah satu di antara simulasi yang memang prosedurnya kita sebagai lead instructor harus dari awal kayak gitu. Kita bisa kenalkan lagunya terlebih dahulu, kita bisa isi bersama, dan juga kita bisa akhirnya bernyanyi bersama dan menciptakan gerakan bersama ya, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas keceriaannya siang ini, walaupun abis ngajar letih ya, tapi kalau udah joget nggak pada letih, energinya makin bertambah sepertinya ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Maka tipsnya adalah Bapak Ibu, ini disclaimer ya, bukan tipsnya dari Pak Nadim, cuma Pak Nadim nunjuk aja kayak gitu. Pakai tips ini. Oke, Bapak Ibu bisa buat gerakan yang mudah, dicoba sifatnya pengulangan. Bapak Ibu juga bisa buat sendiri kalau misalnya waktunya tidak memungkinkan, lalu bisa juga buat gerakan bersama siswa seperti tadi simulasi, dan bisa diganti lagunya yang diubah dengan lirik materi apapun. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya nih Bapak Ibu ingin memasukkan unsur materi, misalnya unsur intrinsik ke dalam sebuah lagu, kayak gitu ya. Misalnya saya kasih contoh kayak, ada 6 unsur intrinsik sebuah cerita. Tema, tokoh, latar, alur, amanat, sudut pandang. Nah, jadi substansi materi pun bisa dimasukkan Bapak Ibu. Bisa dibikin gerakan bersama. Kayak gitu. Karena gerakan itu memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk meminta anak itu mengingat. Nah, mengingatnya apa? Dengan gerakan, karena dengan kinestetik itu pembelajaran akan lebih bermakna dan lebih cepat dihafalnya. Nah, bisa diganti tuh lagunya dengan tujuan apapun ya, Bapak Ibu ya sekalian. Nah, itulah tadi satu di antara bentuk Savi learning style, tetapi kita lebih menekankan pada apa Bapak Ibu? Apakah dengan somatik, dengan auditory, kayak gitu ya, dengan visual, atau dengan intelligence kira-kira? Dengan yang mana ya? Boleh kalau di chat? Semua. Oke. Semua ya. Kinestetiknya ini kayak nonjol, visualnya mereka melihat kayak gitu ya. Semuanya bisa gerak. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu simulasi pertama kita. Nah, sebelum itu saya ingin Bapak Ibu sekalian kira-kira hal baru atau menarik apa yang Bapak Ibu dapatkan dari awal kita mulai hingga simulasi pertama lagi. Boleh secara singkat saja di kolom chat. Kira-kira apa nih yang Bapak Ibu dapatkan? Boleh? Silakan di kolom chat. Saya kasih waktu jeda 2 menit untuk Bapak Ibu merefleksi kegiatan yang sudah kita lakukan untuk typing yang ada di kolom chat. Silakan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini ada Pak Estu. Ini responnya paling garcep ini. Belajar dengan menggunakan 3 gaya belajar. Membuat musik dan gerakan, kreativitas bersama siswa, pembelajarannya menyenangkan, kreativitasnya sangat biasa ya, Ibu. Oke, karakteristik edutainment-nya, ya, ini yang perlu kita tekankan pada pembelajaran kita. Kemudian di sini tips untuk membuat pelajaran lebih menarik, Bapak Ibu. Kemudian di sini cara membuat suasana kelas menjadi seru dan interaktif. Bahkan kelas virtual itu aja kita kayak bisa joget sampai bawah gitu. Seru banget. Kreativitas untuk mengembangkan cara mengajar menyenangkan. Di sini ya, pembelajaran literasi juga menyenangkan. Liriknya ini gerakan yang menghibur menjadi inspirasi untuk pembelajaran dengan murid di kelas kayak gitu ya, makin banyak responnya. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas responnya yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Baik, di sesi selanjutnya ya Bapak Ibu kita akan coba simulasi lagi. Kalau semoga simulasinya nggak kalah menarik dan nggak kalah seru Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kita udah mencoba bernyanyi bersama untuk menyimulasikan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian. Di sini Bapak Ibu sekalian, di sini ada. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada puisi. Nah, siapa di sini yang kayak suka banget nih sama puisi? Nah, di sini saya ambil juga dari buku Menjadi Indonesia, masih di tema yang sama dan masih di level yang sama. Oke, Bapak Ibu, boleh di sini saya mengajak 1 orang guru sekalian sukarelawan lagi untuk berinteraksi. Jadi di sini kita akan mencoba mengandalkan gambar ya. Nah, di sini ada puisi yang berjudulnya juga di sini kayak menabung ya Bapak Ibu dengan
bait-bait yang sudah disediakan. Nah, ada 4 bait. Kemudian ada 4 gambar. Tapi gambarnya ini masih acak-acak. Nah, kita akan coba bersama mencocokkan bait sesuai dengan gambarnya. Oke? Nah, maka saya akan tampilkan di sini ada Bu Erna, ada Bu Susi. Bu Erna semangat sekali si Ibu. Nyinden semangat, cocokkan gambar semangat, belajar juga mengajar ini semangat ya Ibu. Oke. Boleh nggak apa-apa 2 orang aja di sini, Bu Erna sama Bu Widi ya. Saya mohon kepada ini Bu Miranda untuk memberikan link Jamboard yang sudah kita sediakan untuk simulasi interaktif pada kali ini. Nah, jadi untuk Bu Erna dan Bu Susi di sini Bu Erna sama Bu Susi bisa ya menggunakan fitur pena yang ada di sini dan mencocokkan. Jadi 2 bait pertama Bu Erna boleh, 2 bait kedua Bu Susi boleh untuk mencocokkan gambarnya. Oke, boleh ya? Gimana Bu Susi, Bu Erna? Bisa dimengerti? Nggak apa-apa, aktifkan aja mikrofonnya biar kita saling Ini interaksi. digeser atau diapain ya? Ini, misalnya saya kasih contoh ya. Ini kan ada pena, ini bisa diklik, kemudian kita pilih gambarnya, kita bisa ini, coret gambarnya. Misalnya ini yang cocok. Nah, gitu ya Ibu. Menarik garis. Ya, menarik garis. Oh, oke. Benar. Oke, silakan. Bu Erna untuk 2 bait pertama, Bu Susi boleh 2 bait pertamanya ya. Oke, kira-kira. Oke, sudah ditarik. Kok nggak bisa ya ditarik? Oke, Nggak bisa bisa. ditarik. Bisa. Saya bantu ya Ibu, yang Nggak bisa mana? diklik. Nggak bisa diklik Bu Susi, Iya, atau nggak Bu bisa. Susi kabarin ke Bu Erna, nanti Bu Erna bisa bantu. Ini 1 sepeda, 2 buku. Mama. Itu Oke, sudah semua terjawab. Udah benar ini. Sudah benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena terbatas waktu, sebenarnya seru banget kalau misalnya kita bisa membaca puisi bersama ya Bapak Ibu. Nah, ini iya seru banget sebenarnya kalau kita bisa membaca puisi karena masih ada simulasi yang seru juga, yang saya akan mengajak seluruh orang juga untuk berpartisipasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di simulasi ini sebenarnya ya Bapak Ibu, di sini udah jawabannya. Kenapa yang pertama di sini kita bisa bantu anak untuk merefleksikan bersama pembelajaran yang udah kita buat. Misalnya, kenapa sih alasan kamu memilih bait pertama itu sepeda? Ya karena ada lirik sepedanya mana, tunjukkan katanya. Oh ini, boleh direfleksi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apa itu? Buku-buku. Oke. Yang ketiga, ingin berkunjung ke rumah Nesya. Kenapa? Kamu memilih Monas, sedangkan di situ tidak ada kata Monas. Kita bisa merefleksinya. Oke, ya, karena Monas di Jakarta, gitu ya. Dan yang terakhir di situ adalah bibit, ada buahnya, alpukat, udah terpampang nyata di situ. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, saya perlihatkan kembali bahwa seperti ini yang saya maksudkan Bapak Ibu. Nah, kita di sini mengandalkan lebih ke visual ya Bapak Ibu. Visualnya. Nah, karena apa? Di buku Menjadi Indonesia itu, ini penampakannya yang ada di buku. Jadi Bapak Ibu, dengan buku kita juga bisa berkreasi dengan membuat portofolio atau pembelajaran kita sendiri. Ini kunci jawaban ini. Andaikan aku punya uang, puisinya udah ada gambar-gambarnya, udah sesuai dengan urutannya, tapi kita bisa mengubah urutannya. Atau misalnya di luar ruang kelas, kayak gitu ya. Misalnya di luar ruang kelas, berpuisi seperti apa dengan mencocokkan. Misalnya nih Bapak Ibu sekalian, udah siapkan nih kertas, masing-masing tiap kelompok bawa bait satu-satu. Terus nanti kayak gitu ya, gambar-gambarnya misalnya disembunyikan dengan clue-clue atau teka-teki. Nanti mereka tempel, cocokkan, lalu mereka susun. Nah, seperti itu. Jadi mereka
visualnya dapat, mereka gerak kayak mencari harta karun teka-teki, tapi mereka juga belajar puisi. Baru terakhir nanti, yuk kita sama-sama baca puisinya. Wah, oke. Guys, tahu nggak puisi ini ada di buku kalian loh, halaman 44 sampai 45. Nah, jadi dapat lagi Safinya, dapat lagi ide pembelajarannya ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini dia. Sederhana memang. Ternyata hal-hal sederhana di dalam buku bisa kita laksanakan dengan baik jika kita memang kayak mengetahui nih apa metodenya. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya, untuk simulasi selanjutnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu di antara fitur yang sangat menarik di buku Menjadi Indonesia, yaitu adalah fitur kebahasaan. Oke, fitur kebahasaan ini akan selalu ada, belajar kaidah. Nah, untuk kaidah Bapak Ibu sekalian di dalam buku Menjadi Indonesia level 3 tema 4 ini tentang kata bilangan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana kita memastikan bahwa siswa kita ini udah bisa menuliskan atau menentukan bilangan sesuai dengan kaidah. Kira-kira dengan cara apa kalau secara edutainment? Ada yang bisa kasih inspirasi? Boleh. Langsung jawab pakai mikrofon, boleh. Di kolom chat juga boleh. Boleh? Silakan. Ada? Ya, apakah ada yang ingin memberikan inspirasi, Bapak Ibu sekalian? Pak S tuh boleh, Pak. Boleh banget. Ayo, Pak. Ide berbagi supaya semuanya dapat ini nih, Bang, ide belajar kreatif bersama. Boleh, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak Ibu. Jadi, ini cara menuliskan bilangan ya? Iya, atau menentukan, menyebutkan juga boleh. Boleh tulis, boleh sebut. Apapun, Pak. Oh, iya. Pokoknya. Kalau itu, ini biasanya saya praktekkan mereka untuk membawa kwitansi. Oh. Oke. Nah, kwitansi kosong. Iya. Terus kemudian saya minta anak-anak juga untuk mencari gambar atau mereka juga bisa menggambar sendiri barang-barang, misalkan pensil atau mungkin kalau sekarang ini kan ada Shopee, ada Tokopedia dan sebagainya, bisa nanti mereka screenshot itu. Nah, terus kita bikin mereka itu untuk saling jual beli. Yang beli nanti bisa dituliskan seharga barangnya itu di kwitansi yang ada. Oh, oke, baik. Nah, jadi ada misalkan 10.000, Rp1.000 atau 150.000. Nah, itu nanti mereka juga menulis bilangan-bilangan itu kwitansi tersebut. Jadi langsung ke realnya aja. Oke, baik, ya, Pak. Jadi kemampuan nulisnya mereka bisa bangga dari situ ketahuan. Wih, oke. Udah kayak project based learning aja. Role play-nya dapet langsung ya, Pak ya. Pak, makasih banget inspirasinya. Moga saya nanti kayak juga ini jadi satu di antara inspirasi perbendaharaan ide kita bersama bisa diterapkan dalam kelas. Langsung ya, kayak pakai kwitansi. Udah profesional banget jadinya siswa kita untuk bertransaksi. Terima kasih, Pak. Di sini juga ada di kolom chat. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Estu atas sharingnya, sangat inspiratif. Terima kasih, iya Ibu. Oke, terima kasih Pak Estu. Oke, baik. Nah, kayak penilaiannya ternyata kayak project based learning seperti itu ya, juga bisa Bapak Ibu dirancang kayak gitu. Ada role play-nya sedikit. Oke, terima kasih Pak Estu. Dan saya juga ingin berbagi sedikit saja kepada Bapak Ibu guru sekalian untuk bagaimana memastikan siswa kita itu udah bisa menentukan bilangan sederhana. Oke. Yang sederhana. Ini versinya Pak Wahyudi ini, Pak Wah ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu sekalian bisa juga sharing ya apa yang bisa dilakukan untuk kita menentukan bilangan seperti itu. Sederhana ya, kayak ngukur gimana sih soal kita gini paham ya tentang bilangan. Oke Bapak Ibu. Saya akan mensimulasikan satu. Yaitu dengan cara ini pasti udah sering Bapak Ibu lakukan juga di dalam kelas. Namanya adalah tambah ini, oke. Namanya adalah cerita bersorak.
tidak lepas tentunya guru SD untuk bercerita di depan kelas. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi alur kegiatannya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, alur kegiatannya kayak gini. Oke nih ya. Ini saya mengajak semua yang ada di forum ini. Semuanya tanpa terkecuali. Oke? Nah, Bapak Ibu, alur kegiatannya seperti ini ya Bapak Ibu. Anggaplah saya sebagai guru dan Bapak Ibu itu sebagai siswanya ya. Saya akan menceritakan sebuah dongeng tentang kehidupan di laut ya. Oke. Kemudian dengarkan baik-baik karena ada misi ketika kamu mendengarkan suatu bilangan yang itu bersorak. Jadi ingat misinya adalah bersorak. Oke, bersorak. Nah, bersoraklah ketika mendengarkan suatu bilangan. Nah, begini nih ketentuannya. Oke, coba perhatikan Bapak Ibu ya. Kita akan sepakati bersama. Kalau Bapak Ibu mendengarkan bilangan satuan, berarti 1 sampai 9, ya. Bapak Ibu harus bersorak bung sama suaranya. Oke, sama gerakannya. Bung. Kita coba bersama ya. 1, 2, 3. Brum. Oke, brum. Oke. Terima kasih. Ketika mendengarkan puluhan, Bapak Ibu harus menjawabnya dengan suara Allah. Allah. Nah, oke. Kalau mendengarkan kata ratusan, tangannya kayak gini, bercekak ke pinggang, terus bilangnya ho 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 ho. Oke, coba ya. Oke, ratusan tuh ya. Ho, 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 ho. Kemudian kalau ribuan, bilangnya hore. Oke, hore. Terus kalau puluhan ribu, bilangnya wow. Gitu ya. Wow. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, nanti saya akan read aloud. Ini satu di antara teknik yang akan saya bagikan. Pasti udah sering banget mendongeng atau read aloud di dalam kelas, Bapak Ibu. Saya akan kayak membagikan tips-tips, beberapa tips untuk read aloud, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ketika Bapak Ibu mendengarkan sebuah bilangan yang ada di dalam cerita, silakan langsung bersorak. Oke, Bapak Ibu sekalian seperti ini ya. Saya bikin ketentuan. Kalau kondisi di tempat Bapak Ibu kondusif, aktifkan aja semua fitur pelantangnya atau fitur mikrofonnya, aktifkan aja. Jadi nggak perlu nunggu klik dulu langsung sebutkan. Oke ya. Tapi kalau misalnya di tempat Bapak Ibu kurang kondusif atau ribut, di chat aja. Di chat yang kayak belum, langsung ketik belum gitu. Maksudnya hore gitu ya. Sip. Bisa? Oke, sip ya. Kita akan coba ya Bapak Ibu ya sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang akan saya ceritakan. Oke. Nah, ini akan saya adaptasi dan akan saya improvisasi dari cerita di tepi pantai, kehidupan di lautnya ini. Oke ya. Ini masih di buku yang sama tetapi tema 11 ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, silakan dengarkan baik-baik. Ini ceritanya adalah di tepi pantai ya Bapak Ibu. Oke, masih ingat kira-kira teriakannya apa aja? Jika tidak, saya kembalikan. Oke, saya kembalikan ke Salindia sebelumnya ya. Oke, biar ingat. Oke, ini dia. Ya, izinkan saya bercerita. Siap. Udah kayak tukang cerita aja nih. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan di unmute jika kondusif. Silakan di mute kalau misalnya tidak kondusif. Jadi kita cepat ya bersoraknya. Harus dengan gaya, harus dengan. Oke. Judulnya adalah Di Tepi Pantai. Karya Ifran N. dan Sentiana Awe dalam buku Menjadi Indonesia, terbitan PT Asta Ilmu Sukses. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke. Coba kamu lihat ya gambar yang ada di samping. Kira-kira ada gambar hewan apa saja ya yang ada di dalam gambar tersebut?
Komodo. Komodo, kura-kura, bintang laut. Oke, komodo, kura-kura. Kalau kita lihat mereka sedang apa ya? Sedang Sedang bergosip. bersantai. Ngobrol, bergosip, santai. Oke. Oke, daripada penasaran, yuk kita di tepi pantai percakapan antara komodo dan penyu. Oke. Penyu. Pada suatu siang, hiduplah seorang penyu, si penyu yang berwajah ceria. Oke. Penyu ini sedang berjalan di atas pantai dengan puluhan ribu pasir yang ada di bawah. Oke. Wow. Penyu yang menyimpan telurnya yang ada di pantai. Si penyu pun berbicara. Telurku banyak sekali. Aku hitung dulu. Wah. Brum. Itu gimana? Oke, banyak sekali ya telurnya. Ambil apa? Oke, tiba-tiba datanglah seorang komodo yang melihat si penyu pun, si penyu menyimpan telurnya ke dalam pasir. Komodo bertanya kepada si penyu, "Penyu, kamu sedang apa?" Penyu pun menjawab, "Aku sedang menyimpan telur-telurku." Oke. "Aku lapar, Komo. Bolehkah kau menjaga telur-telurku di dalam pasir?" Kata komodo. "Oke, aku siap menjaga telur-telurmu yang ada di dalam pasir. Memangnya berapa ya jumlah telurmu?" "Ratusan." Banyak sekali ya. Tak lama, penyu pun pergi dari pasir dan menuju ke dasar laut untuk mencari makan. Si Komo pun menjaga telur-telur si penyu. Siang hari pun makin terik. Komo merasa lapar. Sepertinya enak ya kalau aku memakan telur si penyu. Oke, si Komo menggali dan mendapatkan telur si penyu. Dia memakan satu, dua, telur yang dia makan. Oke, si Komo pun kekenyangan dan si penyu kembali ke pasir untuk memastikan bahwa telurnya baik-baik saja. Komo, makasih ya udah menjaga telur-telurku. Oke. Aku ingin berhitung lagi telur-telurku. 2, 7 belas. Oke. Wah, tidak. Ini tidak 101. Sepertinya ada yang kurang. Komo, apakah kau tahu di mana ke-6 telurku yang lain? Komo, sepertinya lengkap. Kamu nih yang salah berhitung. Penyu berpikir, dia tidak pernah salah dalam menghitung. Kemudian dia mencoba untuk menguji kejujuran si Komo. Penyu pun pamitan lagi untuk mencari makan ke dalam laut. Penyu pun berpamitan dengan si Komo.
Tapi diam-diam si Enyu mengintip dari kejauhan untuk menitipkan kembali telurnya kepada Komo. Tak lama kemudian, Komo menggali lagi telur si Enyu dan memakannya sebanyak 5 telur. Brum. Melihat kejadian itu, si Enyu langsung memergoki si Komo. Komo, kamu yang memakan telurku? Dari sana. Komo pun mengambil langkah 1000 dan lari ketakutan karena dituduh sebagai pembunuh. Begitulah kehidupan seorang penyu, si Enyu yang hidup di atas puluhan ribu pasir yang ada. Sekian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagaimana perasaannya setelah bersorak dan berseru ada di dalam kelas? Seru. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau ini beneran diterapkan di dalam kelas, ini saya yakin pasti satu kelas itu ribut. Tapi ributnya bermakna kayak gitu ya. Karena Bapak Ibu, ketika kita ingin menilai kemampuan siswa, kita bisa mulai dari hal-hal kecil dan kita juga bisa melihat mana nih anak yang kayaknya, oh ini cepat nih menyebutkan. Oh ini agak lambat nih. Oh kok dia keliru ya. Jadi kita bisa saling mengevaluasi sama anak-anak, tertawa dan riang bersama dengan cerita ya. Bapak Ibu sekalian, jadi dengan cerita apa saja yang ada di buku Menjadi Indonesia bisa dijadikan ide pembelajaran ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya yang udah rekam-rekam dari tadi. Jangan lupa post di tag komentari grup dan Teacher Academy ya. Itu pasti bakalan di-repost dan keren banget ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Nah Bapak Ibu, apa yang saya bisa bagikan Bapak Ibu, jadi juga tadi Pak Estu juga udah membagikan ide pembelajaran itu project itu kalau misalnya jadi naik ulangan tadi yang dikasih Pak Estu itu juga keren kayak gitu. Anak-anak nggak ngerasa terbebani stres ulangan tapi project based itu juga bisa. Nah, apa yang saya bisa bagikan Bapak Ibu tips cerita bersorak? Pertama, tentunya Bapak Ibu juga harus mempersiapkan cerita apa yang relevan. Padahal sepele sekali bilangan, tapi bilangannya bisa dimasukkan ke dalam cerita. Recall dan ulas kembali Bapak Ibu yang ada ketika siswa menceritakan. Jadi kira-kira apa yang udah lakukan? Berapa ya jumlahnya tadi? Bisa di-recall. Oke. Nah, ulas kembali bersama siswa ya Bapak Ibu. Terus ajak siswa untuk interaksi kayak gitu. Kira-kira marah nggak ya? Misalnya kasih pertanyaan, kalau penyu itu diambil telurnya, apa ya perasaannya? Kita juga bisa memasukkan unsur karakter Bapak Ibu kayak gitu. Gugah emosi mereka karena pembelajaran menyenangkan itu juga kita harus menggugah emosi dan perasaan buat anak-anak berpikir pesan moral apa yang kira-kira juga bisa diambil. Jadi bisa tutup dengan pesan moral ya Bapak Ibu sekalian. Oke, itu dia sedikit tips ya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu terapkan. Apa Bapak Ibu dengan buku Menjadi Indonesia tentunya semua kegiatan seru tadi, semua kegiatan teknik-tekniknya, semua cerita seru-serunya itu ada di buku Menjadi Indonesia. Terima kasih buat sekolah yang sudah menerapkan buku Menjadi Indonesia. Dan buat yang belum, tunggu apa lagi untuk menerapkan program buku Menjadi Indonesia ini di kelas-kelas Bapak Ibu. Karena memang di dalamnya Bapak Ibu ya, mengapa Menjadi Indonesia? Karena penulisnya udah memastikan keterampilan abad 21-nya dengan teknik-teknik menarik yang ada di dalamnya itu udah ada dan dihidupkan. Kemudian kurikulumnya juga udah disesuaikan karena ada 7 aspek yang sangat menarik yang ada di dalamnya. Udah sesuai dengan kurikulum nasional, KD-nya, temanya tentang Indonesia, dekat banget dengan kebudayaannya. Kebahasaannya juga mudah dimengerti Bapak Ibu. Tadi ada kamus-kamusnya ada di dalamnya. Oke, kemudian tata bahasanya juga disesuaikan dengan level kognitif anaknya. Gaya bahasanya juga pilihan-pilihannya seru sekali. Kosakata-kosakatanya juga dan tentunya belajar melalui cerita. Jadi kayak cerita, tetapi anak belajar ada bilangannya. Bisa dikasih unsur apa lagi? Misalnya belajar keterangan waktu. Misalnya, kok anak-anak mendengar kata tempat, silakan nih bersorak ini. Jika mendengar waktu, silakan bersorak ini. Kok ketika mendengar suasana, jadi bisa. Belajar unsur intrinsik cerita dengan cerita bisa banget. Oke.
Dengan apa? Dengan menjadi Indonesia ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu lantas masih nggak sih kita mau mempertahankan paradigma pembelajaran lama kita dan membiarkan siswa kita tidak menjamah belajar yang bahagia? Tentu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama ciptakan pembelajaran yang tentunya sangat eksploratif. Kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan supaya kita bisa menyulam kenangan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk sesinya pada hari ini. Nggak tahu bahwa teknik Safi ini penting sekali, apalagi pembelajaran abad 21-nya. Kita harus pastikan bahwa pembelajaran berbasis teks yang panjang bisa disuguhkan dengan sederhana, esensial, substantif, tetapi eksploratif dengan teknik-teknik yang bisa Bapak Ibu gunakan. Dan tentunya penerapan edutainment ini harus dimasifkan ya Ibu. Kita ciptakan senyuman tanpa jeda di wajah-wajah anak kita supaya kehidupannya lebih bermakna pokoknya dan lebih bahagia. Oke Bapak Ibu, sekian untuk simulasi yang saya berikan kepada Bapak Ibu atas penyampaiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, maka sesi ini saya berikan kepada Bapak Ibu. Silakan raise hand atau menggunakan fitur angkat tangannya jika Bapak Ibu ingin berdiskusi atau ingin bertanya jawab. Silakan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ada di sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan dapat menggunakan fitur raise hand pada aplikasi Zoom atau Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom chat, sehingga saya dapat membantu untuk membacakannya kepada Bapak Wahyudi. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, boleh. Oke, di kolom chat juga boleh, interaksi langsung juga boleh berarti. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Adakah yang ingin berdiskusi? Bapak Ibu, silakan aja tentang literasi ini, keresahan ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada Bu Erna. Bu Erna, boleh silakan untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya untuk langsung bertanya jawab. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Wahyu, sangat menginspirasi ya. Dengan ekspresi juga membuat kami melek. Melek ya? Apa karena minum kopi satu gentong ini? Enggak, ngelihat Pak Wahyudi jadi melek. Oke, ya terima kasih Pak Wahyudi. Saya cuma mau menanyakan apakah yang saya utarakan ini benar atau tidak, gitu ya. Nah, sangat menarik memang edutainment dalam pembelajaran ini, dan menurut saya ini luar biasa ya. Tapi saya menggarisbawahi apakah yang saya garisbawahi ini benar atau tidak. Kalau benar diperjelas, kalau nggak benar mungkin bisa dibenarkan yang gitu ya. Ya supaya benar gitu ya. Jadi menurut saya ini bisa dilakukan dengan syarat, gitu ya. Ada syaratnya. Satu, ini cocok untuk kelas yang kecil ya. Untuk kelas yang besar kayaknya anak-anak atau siswa yang kelas besar seperti SMA itu malu-malu gitu ya, karena sudah SMA, malu-malu sehingga ekspresinya tidak jujur ya, tidak otentik begitu, karena mereka nganggap ini kayak anak kecil kayak gitu ya, dengan ice breaking seperti ini. Terus syarat yang kedua, ini juga butuh waktu yang lumayan panjang. Kalau pembelajaran hanya 1 JP, ini kayaknya ice breaking yang seperti ini padahal sangat menarik dan saya sangat setuju gitu. Tapi ini kalau pelajaran cuma 45 menit misalnya, ini akan sulit untuk dilakukan, sehingga karena butuh waktu yang panjang, maka pembelajaran kita itu seringkali juga harus benar-benar cari benar-benar memilih materi yang benar-benar esensial. Karena kalau kita tidak memilih materi esensial seperti kurikulum lama yang lebih memikirkan dan lebih mementingkan banyaknya konten gitu, maka ini semua tidak akan bisa terwujud, sehingga yang ada adalah murid-murid juga nggak bisa dapat maknanya dari pembelajaran gitu ya. Terus yang ketiga, syaratnya adalah tidak semua guru bisa melakukan ini, karena tidak semua guru itu kreatif. Apalagi dengan guru yang dia masih menganut sekali dengan paradigma pembelajaran yang lama.
yang memang banyak yang tidak kreatif. Kenapa tidak kreatif? Karena kepikiran aja enggak, Pak. Kepikiran untuk seperti apa ya pembelajaran yang menarik itu enggak ada di pikiran mereka. Karena enggak terbiasa dengan pembelajaran seperti ini. Sehingga mereka butuh effort yang luar biasa untuk bisa melakukan pembelajaran yang edutainment seperti ini. Seperti itu Pak Wahyudi, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna atas pertanyaannya. Oke, saya akan jawab per poin ya, Ibu. Kayak gitu ya. Yang pertama tentang kecocokan level ya. Apakah ini sesuai dengan kayak bagaimana dengan misalnya levelnya lebih tinggi untuk yang SMA. Kemudian poin yang kedua tadi apa ya, Ibu? Untuk yang poin kedua? Poin kedua itu waktu yang panjang. Waktu alokasi yang terbatas ya. Dan yang ketiga itu adalah berkaitan dengan kreativitasnya guru. Yes, betul. Oke, untuk yang pertama bahwasannya kalau misalnya ini tentang jenjang level ya lebih tinggi ya Bapak Ibu sekalian juga pasti mungkin ada mengajar di sini level yang lebih tinggi. Bapak Ibu, saya mengajar SMA. Saya juga pernah mengajar SMP, kayak gitu. Saya juga menjadi tim penulis untuk menulis buku anak kelas SD. Jadi saya udah pernah merasakan 3 jenjang ini, kayak gitu kan. Nah, bagaimana untuk penyesuaian? Satu hal yang perlu ditekankan oleh guru adalah adaptasi yang luar biasa itu perlu dilakukan dan modifikasi. Sederhananya adalah misalnya cerita bersorak tadi. Mungkin kalau SD ini berteriak, oke. Misalnya SD berteriak, guru kalau misalnya di level SMA, dia sudah nih, misalnya bisa menggunakan rekaman suara atau kayak berceritanya itu tidak sedeklamatis saat di SD. Nah, untuk cerita bersoraknya bisa diganti. Misalnya dengan tepuk tangan sekali, dengan 2 tepuk tangan, kayak gitu. Atau Bapak Ibu sekalian, kayak gitu ya, atau dengan gerakan-gerakan tertentu. Misalnya, angkat tangan 1 kok misalnya ketika mendengar kata ini. Oke. Silakan Bapak Ibu, silakan anak-anak sekalian jika mendengarkan kata ini bisa memandang ke atas. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengukur edutainment-nya. Dan Bapak Ibu sekalian, bukan juga karena tekniknya itu yang salah. Kalau Bapak Ibu itu sudah memiliki pembawaan dan karisma sendiri, maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar di dalam kelas, jadilah diri sendiri. Bagaimana anak itu bisa merasa senang jika Bapak Ibu sekalian tidak merasa senang? Kita juga yang harus merasa bahagia. Karena kita percaya bahwasannya energi itu menular. Semesta akan menjawab. Kayak gitu. Kalau kita udah tidak senang, kayak udah grogi apa segala macam, ya siswa kita juga tidak akan senang. Bapak Ibu, mengukur kesenangan siswa itu gampang sekali. 1, kalau ibu masuk ke dalam kelas, Bapak Ibu masuk kelas, anak-anak itu udah hore, Miss datang lagi, Ibu datang lagi dengan gembira, itu berarti udah bahagia. Mau metode apapun, anak pasti bakal happy. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke dalam kelas, yang kayak siswa, Miss mau kasih PR lagi ya, ulangan lagi. Kayak gitu, kayak udah terstigma di dalam sininya kalau misalnya itu tidak menyenangkan. Artinya bahwa modifikasi dan adaptasi yang luar biasa itu penting untuk dilakukan. Kayak gitu. Contohnya misalnya tadi bernyanyi, ya bawa lagunya, gak usah lagu misalnya kayak anak-anak. Cari aja lagu yang masa kini. Anak-anak Bapak Ibu suka BTS, coba ubah liriknya ke lagu BTS. Mereka suka, relevan dengan kehidupannya. Ayo, seperti itu. Nah, jadi kayak modifikasinya itu yang perlu dilakukan. Itu untuk yang pertama ya Ibu ya. Kemudian yang kedua tentang alokasi waktu yang terbatas. Oke. Pertama, saya selalu percaya quotes yang bilang kayak gini, naik tanpa latihan, turun tanpa penghormatan. Artinya bahwa kita memang kalau misalnya memberikan pembelajaran yang benar-benar efektif dan efisien, itu harus latihan. Termasuk saya, bahkan untuk mengisi forum ini, saya harus mengukur dan latihan dulu bagaimana saya bercerita, bagaimana saya berinteraksi dengan Bapak Ibu guru sekalian. Artinya bahwa itu benar-benar matang dan terukur. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan. Goals-nya mau apa? Kalau hari ini hanya, misalnya 1 jam pelajaran, 45 menit. Intinya, siswa hari ini indikatornya hanya mampu mengidentifikasi unsur intrinsik. Mereka udah pernah belajar unsur intrinsik sebelumnya. Bercerita saja, eksplorasi, tentukan. Oh, misalnya dongengnya, pembukaannya 5 menit, dongengnya Bapak Ibu bisa 15-20 menit,
udah sekitar 30 menitnya, 15 menitnya terakhir refleksi. Itu pasti bakal bisa tercapai. Nah, seperti itu. Pengondisian kelasnya seperti apa? Ketika Bapak Ibu misalnya kayak mendongeng atau menjadi pencerita, bisa langsung mengondisikan kelas. Misalnya Bapak Ibu, nih, kelas itu adalah medan perangnya Bapak Ibu. Nggak hanya center di depan kelas. Ketika mendongeng, Bapak Ibu bisa hampiri anak kelas. Dia udah mulai lari-lari, misalnya si Komo menangkap satu di antara telur. Tangkap aja anak. Dia akan ngerti, oh oke, dia sedang dikondisikan. Jadi semua ruang lingkup itu adalah cakupan pembelajaran di mana medan perangnya itu memang kelasnya itu. Supaya efektif lagi nih ya, Bapak Ibu, bisa selain merincikan latihan, tentukan tujuan, alokasi waktunya, dan yang pasti adalah prepare materinya apa. Kayak gitu. Kalau kita udah tahu rencananya, substansinya, tujuannya, rencana pelaksanaan pembelajarannya sudah dibuat, maka ini, apalagi Bapak Ibu saya yakin mengajarnya tuh udah puluhan tahun. Nah, kalau misalnya lewat waktunya, bukan berarti Bapak Ibu gagal. Oke? Kita bisa nih, misalnya Bapak Ibu bikin, misalnya rencana pelaksanaan pembelajarannya ada 2 pertemuan. 1 jam di pertemuan ini, 1 jam di pertemuan berikutnya, bikin ceritanya bersambung. Penasaran nggak sih apa yang dilakukan Komo sama Enyu kemudian? Udah deh, Miss lanjut nanti ya pertemuan berikutnya. Penasaran kan? Jadi bikin penasaran. Nah, di berikutnya, indikator pencapaian kompetensinya beda lagi. Kayak gitu. Kalau yang pertama mengidentifikasi, misalnya kedua mereka udah bisa mengulas pesan moral. Kayak gitu. Nah, bisa dibuat tekniknya seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, perihal kreativitas guru. Oke. Nih, guru bisa menuntut siswa untuk kreatif. Bisa untuk menguasai seluruh pembelajaran. Kenapa kita kayak enggan sebenarnya kayak untuk belajar? Justru forum seperti inilah adalah solusinya, Bapak Ibu. Saya juga tidak bisa menutup kalau guru kreatif itu bisa dengan keinginan pembelajaran sendiri. Saya makasih banget buat Bu Erna, buat teman rekan-rekan guru yang lain yang udah hadir di sini. Inilah forum guru berbagi, inilah sumber inspirasi. Kayak gitu. Kreatif datang dari mana? Datang dari mana aja. Bahkan daun saja bisa jadi sumber inspirasi untuk buat puisi kok. Daun aja bisa menjadi sumber inspirasi untuk kita membuat teks laporan observasi kok. Bisa datang dari mana saja. Saran saya sebagai guru, pertama Bapak Ibu rutin untuk membaca buku tentang pembelajaran apalagi self improvement, itu saya rekomendasikan. Yang kedua adalah ikuti forum-forum seperti ini, apalagi Mentari ada Teacher Academy-nya Mentari, ada ruang guru belajar yang bisa diikuti tiap sesinya mendatangkan benar-benar pemateri yang sangat luar biasa untuk menyampaikan, itu bisa diikuti juga. Wajib sepertinya punya investasi diri sendiri untuk mengikuti pembelajaran dan forum-forumnya seperti ini. Dan yang ketiga, tiap guru mata pelajaran pasti ada, bisa sharing dengan ada yang di satu sekolah maupun di luar sekolah. Saya rasa ini bisa menjadikan forum silaturahmi bersama Bapak Ibu guru sekalian yang berada di luar pulau, dengan berbagi dengan siapa saja dan kapan saja di mana saja. Ini bisa menjadi forum berbagi bersama. Ya, Ibu, itu sederhana yang bisa saya sampaikan. Semoga kalau misalnya ada ketidakpuasan, bisa tanyakan kembali di admin kayak gitu, atau di grup atau di kolom chat seperti itu ya, Bu Erna, karena keterbatasan waktu. Oke, bagaimana responnya Bu Erna? Terima kasih itu ya saran dari saya. Terima kasih Pak Wahyu. Iya, sama-sama. Boleh satu lagi ya, berarti boleh nggak satu lagi nih Bu Intan? Boleh, Pak. Oke, terakhir ya Pak Estu, silakan. Terima kasih. Silakan Pak Estu. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Jadi hanya mengomentari saja apa yang kita diskusi aja gitu. Iya, boleh. Sebelumnya, memang untuk menjadi guru yang kreatif itu kembali kepada masing-masing guru. Gitu. Nah, kalau kembali kepada masing-masing guru itu adalah kembali kepada hati. Ya kan? Cuman memang kita tidak bisa menjas guru itu gak kreatif karena memang dia nggak mau. Kita coba, karena begini Pak Wahyudi, guru itu kan nanti pada akhirnya juga akan bertemu dengan orang tua murid, kan? Selama ini orang tua murid juga bersekolah supaya anaknya dapat nilai yang tinggi, gitu kan? Nilai yang tinggi. Nah, pernah suatu ketika saya berdiskusi dengan
beberapa guru ketika melihat saya. Jujur kalau saya terinspirasi sejak pertama kali saya mengajar, saya membaca buku Quantum Teaching karya Bobby De Porter. Ya, yang terbitan pertama yang gede itu. Nah, Pak, ngapain sih kok pakai acara ngajarnya dengan seperti itu juga? Toh nanti yang didaskan juga ada yang dihasilkan adalah nilai. Makanya kemudian guru tersebut nggak mau keluar dari zona nyamannya karena apa? Dituntut nilai, kan gitu. Dituntut nilai. Cuma bukan pengalaman belajar yang memang disadari oleh guru tersebut. Cuman ya kita juga nggak bisa menutup kemungkinan. Ya juga sih kalau misalkan kita udah seperti itu, kemudian ternyata nilai dari anaknya ini jeblok katakanlah, padahal itu merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi mereka. Gitu kan. Itu jadi kita nggak bisa kita bisa mencoba untuk memandang dari sisi yang berbeda dari guru. Kenapa kok nggak bisa keluar dari zona nyaman, nggak bisa out of the box. Gitu kan. Yang kedua itu dari kebijakan sekolah juga. Ada satu ketika ada kelas yang ramai karena memang bersorak-sorai dan sebagainya, kelas sebelahnya dengan guru yang merantau, Pak, maaf Pak, kelas Bapak ramai banget mengganggu pembelajaran saya di sebelah. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu mungkin yang memang kita harus Pak. Tapi begini Pak Wahyudi, ada memang beberapa strategi memang saya terapkan ketika yang mungkin saya juga akan menanyakan kepada Pak Wahyudi terkait dengan literasi. Setiap tahun di kelas saya menerbitkan buku karya anak-anak. Oke, Pak. Ya. Karena saya punya prinsip, pada dasarnya manusia itu punya prinsip dia suka dengan dirinya sendiri. Fitrahnya manusia adalah manusia itu suka pada dirinya sendiri, suka pada kehidupannya. Maka ketika kita ajak mereka untuk berkarya puisi, berkarya membuat cerita pendek ataupun yang lainnya, karya-karya tulis yang lainnya. Selama ini mereka hanya bikin aja untuk tugas. Setelah selesai ya udah, buku tulisnya habis, buang. Baik, Pak. Inti pertanyaan, Pak? Ya, jadi ininya misalkan saya itu membawa anak-anak membuat buku itu. Kira-kira itu termasuk misalkan bisa nggak dikolaborasikan buku tersebut menjadi sebuah karya yang edutainment. Selama ini kan kita karya bikin puisi, bikin cerpen, dicetak jadi buku ataupun menjadi e-book. Tapi bisa nggak itu dikemas lagi, dimodifikasi lagi supaya tidak hanya itu aja, tapi bisa menjadi sebuah buku yang edutainment. Kalau saran Pak Wahyudi bagaimana? Oke, baik Pak. Terima kasih. Saya menjawabnya Pak. Oke, Pak. Terima kasih atasnya. Saya juga mengajarkan anak untuk menulis buku. Bukunya udah terbit banyak banget. Tiap angkatan itu selalu ada. Nah, jadi seperti ini ya Pak ya, yang saya lakukan. Tapi ada gorengan. Berdasarkan experience saya atau pengalaman saya ketika ada di dalam kelas. Jadi buku itu jadi project based learning. Nah, jadi dari awal semester, akhir semesternya itu, di tengah semesternya itu bukunya terbit, di akhir semesternya kita akan rayakan bersama. Rayakan dengan cara apa? Jadi memang ada indikator-indikator, ada poin-poin yang memang harus dijalankan lebih dulu. Setelah terbit, maka ada pembelajaran-pembelajaran yang akan dilaksanakan terkait, makanya saya bilang katakan dia adanya apresiasi sastra. Misalnya, kita ingin membuat antologi puisi, atau kita misalnya membuat antologi cerpen. Kayak gitu kan. Nah, jadi media ini nih yang dibuat oleh siswa itu bisa oleh siswa dan untuk siswa. Jadi bisa apresiasi, bisa lomba baca puisi untuk misalnya kayak bulan bahasa, kayak gitu ya. Kemudian bisa misalnya kayak cerpennya dijadikan naskah drama untuk diolah kembali seperti itu. Kemudian bisa juga pembelajaran itu berupa pameran atau gallery walk. Kayak gitu. Nah, jadi memang ada simulasi tertentu yang harus dilakukan dari awal hingga akhir. Jadi tentu itu sangat bisa edutainment dari awal hingga akhir. Dan saya juga udah selalu laksanakan untuk di dalam kelas. Jadi bukunya ditulis oleh siswa, dan akhirnya itu mereka kembali. Kalau misalnya ada tugas, misalnya analisis puisi, atau misalnya analisis cerpen, itu kan bisa dikembalikan lagi ke mereka. Bisa kita lihat kayak telaahnya seperti apa, kayak gitu. Jadi kita tidak perlu mencari contoh-contoh di luar lagi. Itu, Pak. Oke, Pak, nanti kalau misalnya ingin diskusi lebih lanjut, boleh langsung kayak hubungi tim Mentari atau segala macamnya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Intan selaku moderator. Terima kasih.
Bapak Yudi, terima kasih sekali lagi atas berbagi wawasan dan ide-ide pada siang hari ini kepada kami semua. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti sesi pada siang hari ini. Atas nama Mentari Group dan Asta Ilmu Publishing, kami pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Tetap semangat, sampai jumpa Bapak dan Ibu.